Banyak khotbah sebenarnya mempunyai isi yang kuat, tetapi jemaat merasa terpotong-potong. Kenapa? Karena transisinya lemah. Transisi bukan sekedar kalimat yang menghubungkan, tetapi kualitas transisi itu menunjukkan kedalaman pengkhotbah dalam menata firman Tuhan. Kualitas sebuah transisi yang kuat itu ibarat anak tangga. Kalau transisinya tidak jelas, jemaat akan tersandung. Tetapi kalau transisi sebuah khotbah itu memiliki kualitas, jemaat bisa melangkah naik setahap demi setahap sampai menuju klimaks kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itulah di dalam penekanan kita di dalam penekanan kita pertemuan kita kali ini, saya akan berbicara mengenai ciri sebuah kualitas transisi. Apa ciri sebuah transisi yang baik? Yang pertama, jelas. Dia menyatakan hubungan antar bagian, sebab, akibat, kontras, dan contoh. Dia akan memberikan sebuah sebab di dalam akibatnya seperti apa. Sebab akibatnya ada di dalam poin selanjutnya. Sebabnya apa? Ada di dalam masalah poin sebelumnya. Kontras, dia memberikan sebuah gambaran yang kontol. Dia jelas. Dia menghantarkan bagian satu ke bagian selanjutnya. Dia menuntun pendengar untuk mendengarkan bagian sebelumnya ke arah bagian selanjutnya. Yang kedua, ciri sebuah transisi yang baik itu singkat namun fokus. Bukan membuat sebuah paragraf yang baru, bukan membuat sebuah kalimat yang baru, tetapi merupakan sebuah kesimpulan yang utuh dan dia berfokus menghantarkan kepada poin selanjutnya. Yang ketiga, dia bersifat relevan, tetap terikat di dalam ide besarnya. Dia bersifat juga alami. Bunyinya tidak seperti wacana, bukan tempelan, tetapi merupakan sebuah alur yang menghantarkan, membawa pendengar. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau dia bersifat alur, makanya dia akan memberi sebuah petunjuk. Di dalam pertemuan dua video kita yang lampau, saya sudah memberi arahan bahwa fungsi dari sebuah transisi adalah memberi petunjuk. Ringkasan yang singkat sehingga pendengar tahu mau dibawa kemana arah khotbah ini. Silakan Anda menggunakan retoris beraneka ragam, variatif, tetapi tidak monoton. Nah, karena dia monoton atau tidak monoton, bagaimana membedakannya ini? Kaku itu akan bersifat seperti mekanis. Membuat perpindahan dari frase yang sama. Oke, sekarang kita pindah ke poin kedua. Tanpa melihat poin sebelumnya. Tetapi izinkan kita mengalur dalam sebuah konteks ide besar. Seperti catatan sebuah catatan atau kitab bercerita yang membawa kepada sebuah bagian yang narasi. Tetapi dia alami. Muncul sebagai sebuah kelanjutan logis. Mengulang tanpa kata kunci, menyelesaikan lalu membuka dengan yang baru, atau memakai ilustrasi yang singkat atau yang menghubungkan. Ini yang akan membawa jemaat itu untuk mengalir. Aliran itu terasa dengan sebuah nada yang tenang tetapi dalam. Nah, apakah transisi harus berupa kalimat?
Kalimat, tentunya kalimat perkataan karena kita sedang khotbah, tetapi seperti kalimat penutup atau bisa sebuah pertanyaan, pertanyaan atau kalimat penyataan. Bapak Ibu Saudara-saudari rekan-rekan hamba Tuhan, transisi itu tidak harus sebuah kalimat penutup. Bentuk yang efektif termasuk di dalamnya seperti ringkasan singkat, pertanyaan yang bersifat retoris, preview, ilustrasi mini, atau penggunaan kata kunci yang diulang atau echo. Pilih itu untuk bersifat menutup tapi sekaligus membuka. Dia bersifat memberi ketegangan tetapi membawa kepada penyelesaian. Atau menggunakan kata yang lebih tepat yaitu kata penasaran. Mari kita lihat contoh pembandingannya untuk membawa kita kepada bagian poin ini ya. Yang kaku itu sifatnya seperti ini. Oke, itu poin pertama kita. Sekarang kita masuk kepada poin kedua. Saudari, kalau Anda bersifat itu alami, maka transisinya itu akan berbicara seperti ini. Kita lihat bahwa Allah itu Allah yang memelihara kita dengan kebutuhan sehari-hari. Sekarang mari kita lihat bagaimana Ia memimpin kita ketika jalan itu gelap. Pertanyaan retoris mungkin bisa berfungsi seperti ini. Jika pemeliharaannya itu nyata, lalu mengapa kita masih takut? Jawabannya ada pada poin kita kali ini, yaitu Allah yang memimpin. Nah, daripada kita hanya berbicara, oke kita lanjut kepada poin kedua. Sekarang selesai pada poin pertama, kita lanjut ke bagian kedua ya. Oke, bagian keduanya adalah Allah yang memimpin kita. Nah, ini akan membawa sebuah kalimat yang terasa lebih kaku. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah kita tahu menjaga sebuah kualitas eh, transisi itu menjadi hidup, kita akan membawa transisi itu berfokus pada Kristus. Setiap jalan besar di sebuah kota biasanya berakhir pada pusat kota. Begitu pula dengan sebuah kota, Bapak Ibu. Setiap poin, setiap ilustrasi, setiap aplikasi harus berakhir pada Kristus. Di mana transisi utama yang akan menghubungkan bagian demi bagian di dalam kitab itu, di dalam sebuah kitab Injil. Kita akan belajar tentang bagaimana menghubungkan setiap poin ke poin selanjutnya dengan bagian Kristus sentris. Itulah bagian kita selanjutnya di dalam transisi yang bersifat Kristus sentris. Tuhan Yesus memberkati kita.